Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi terkait etika administrasi negara, yang dimana kita akan membawakan 3 materi dari pertemuan 1 yang berjudul memahami konsep etika dan moral. Terus ada materi pertemuan 7 yang berjudul etika bagi birokrat, dan yang terakhir ada materi di pertemuan 14 yang berjudul pengembangan diri dan etika kerja. Untuk itu, hormat kami kepada Ibu Suprapti Widiasi selaku dosen mata kuliah Etika Administrasi Negara, dan juga dosen pembimbing saat ini yaitu Ibu Faiza yang telah memberikan tugas video kali ini, serta teman-teman kami yang telah menyaksikan video ini. Untuk itu, mari kita simak videonya ya. Perkenalkan, nama saya Frida Dwi Tina Aulia. Di sini saya akan membahas bagaimana perilaku kita dalam ruang lingkup masyarakat sehari-hari. Manusia juga memiliki kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Manusia juga memiliki dua kedudukan, yaitu ada makhluk sosial dan makhluk individu. Pengertian norma itu sendiri adalah masyarakat memiliki aturan yang berlaku, berperan sebagai batasan yang wajib ditaati oleh semua masyarakat. Ada empat dasar norma, yaitu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Lalu ada contoh perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada budaya malu, budaya bersih, budaya tertib, budaya musyawarah, dan budaya sopan. Ada istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dapat diartikan sebagai kebiasaan, adat, perasaan, akhlak, watak, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut K. Bertens. Pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Selanjutnya, pengertian etika menurut WJS Purwarminto. Menurut beliau, pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Selanjutnya, pengertian menurut Hamzah Yakub. Pengertian etika adalah menyelidiki suatu perbuatan yang mana baik dan mana yang buruk. Dalam pelayanan publik ada norma dasar pribadi, yaitu setiap pelayan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi nilai dasar pribadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan ataupun tindakannya. Yang kedua, terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal. Yang ketiga, berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi. Standar perilaku pelayanan publik. Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut. Yang pertama, adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, bersikap cermat, santun, dan ramah. Yang ketiga, tegas, handal, cepat, dan tepat. Yang keempat, profesional. Yang kelima, tidak mempersulit. Dan yang terakhir, membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan. Kewajiban pelayanan publik. Pelayanan publik wajib, yang pertama, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, menghindari perbuatan atau tindakan yang berakibat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan penyelenggara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sintiani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika sosial yang harus kita miliki. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih etika sosial itu. Etika sosial yaitu etika yang berfokus kepada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai masyarakat, dan juga keteraturan hidup yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang terkait dengan kehidupan dalam kesehariannya berupa pergaulan dengan beragam contoh lingkungan sosial seperti di sekolah, masyarakat, atau keluarga, sehingga menjadikan hubungan sosial di sini sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Contohnya di kehidupan sosial, di sekolah, masyarakat, atau keluarga. Gitu. Nah, etika sosial yang harus kita miliki yaitu kita harus memiliki perilaku sopan dalam segala kegiatan. Dan kita harus ketika bertemu orang-orang gitu, kita harus selalu mengucapkan kalimat atau kata tolong dan terima kasih, dan juga menghargai karya orang lain dan memberikan informasi pribadi secara sewajarnya. Dan yang paling penting ini ya, jangan suka memotong pembicaraan orang lain, itu tidak baik dalam etika sosial. Manfaat dari etika sosial yang pertama itu kita memiliki rasa tanggung jawab, meningkatkan kredibilitas organisasi, perusahaan, membuat ketertiban dalam organisasi atau perusahaan, dan kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota yang ada di organisasi dan perusahaan itu. Selanjutnya, contoh dari etika sosial. Yang pertama kita ambil contoh dari lingkungan sekolah. Yang pertama kita itu harus menghormati dan bersikap sopan terhadap guru, terus menghormati peraturan yang ada di sekolah, bergaul dengan teman itu tanpa melihat dan tanpa membeda-bedakan, terus semangat dalam ilmu, mendengar pendapat orang lain, berpakaian rapi dan sopan, terus membina hubungan yang baik, yang harmonis dengan guru, siswa, dan karyawan sekolah. Terus kalau di lingkungan masyarakat, kita bisa mewujudkan, contohnya itu kayak kita mewujudkan pola hidup sederhana, memberikan pelayanan yang baik dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan unsur paksaan ya. Terus kita memberikan pelayanan secara cepat dan terbuka dan adil gitu, serta tidak diskriminatif ya. Terus kayak kita harus sanggup terhadap keadaan lingkungan masyarakat, karena kan lingkungan masyarakat nggak selamanya nggak sama, berbeda-beda di masyarakatnya itu. Terus yang terakhir nih, kita harus bisa berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan tugas-tugasnya gitu teman-teman. Baik, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga bisa dipahami dan kita semua sebagai masyarakat bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.